Faslul bab fi bayanil istihalati, yang menjelaskan tentang al-istihalah. Bab yang menjelaskan tentang al-istihalah. Alladzi yadharu minan najasati thalathatun. Suatu najasah, suatu najis yang dapat menjadi suci itu ada 3. Yang pertama al-khamru, yaitu al-khamr. Idza takhallalat bi nafsiha, apabila dia menjadi cuka. Kemudian yang kedua wajildul maitati idza dubigha, dan kulit daripada bangkai apabila disamak. Dan yang terakhir wa masara hayawanan, apapun yang menjadi hewan. Nah, di sini sekarang kita akan membahas tentang suatu bab yang menjelaskan tentang najasah, yaitu perkara najis tapi dia bisa menjadi suci. Jadi ada yang namanya najasah, ada yang namanya najis, ada yang namanya mutanajis. Kita harus bisa membedakan. Yang namanya najis itu ya zatnya itu sendiri yang najis. Kalau mutanajis adalah sesuatu yang terkena najis, itu namanya mutanajis. Kalau sesuatu yang terkena najis, cara mensucikannya tinggal disiram saja. Tapi kalau ainun najasahnya itu sendiri, itu nggak bisa menjadi suci. Seperti air kencing. Air kencing ya selamanya najis, nggak bisa menjadi suci. Kotoran hewan, kotoran manusia, itu tetap nggak bisa menjadi suci. Sudah najis ya najis. Darah yang sudah najis ya najis, nggak bisa dia menjadi suci. Tapi nanti ada perubahan sehingga darah tersebut bisa menjadi suci. Nah sekarang ada 3 najasah yang mana dia bisa berubah menjadi suci. Yang asalnya dia najis, dia menjadi suci. Nah di sini yang pertama yaitu adalah al-khamru, al-khamar. Al-khamar itu bisa diartikan dengan alkohol, dalam artian alkohol. Tapi yang dimaksud dengan khamar di sini bukan hanya alkohol, tapi kullu muskirin fahuwa khamrun. Setiap sesuatu yang dapat memabukkan itu termasuk khamar. Apapun itu, sedikit maupun banyak termasuk khamar. Bukan hanya alkohol, jadi alkohol bukan jadi patokan. Selain alkohol, kalau misalkan ada sesuatu yang memabukkan, maka dia termasuk khamar. Dan itu najis, tapi dengan catatan kalau dia berupa cairan. Kalau dia berupa sesuatu yang keras, seperti narkotika, itu kan memabukkan, tapi bentuknya dalam bentuk pil keras, maka suci, nggak najis, tapi haram untuk dimakan. Sedangkan yang berbentuk cairan, nah itu najis. Setiap yang memabukkan itu namanya khamar, dan setiap khamar najis. Dan khamar ini bisa berubah menjadi suci, dengan catatan idza takhallalat bi nafsiha, kalau khamar tersebut telah menjadi cuka. Jadi yang namanya khamar, biasanya khamar itu terbuat dari anggur atau dari kurma. Ya, khamar yang biasa minuman memabukkan itu terbuatnya kalau enggak dari anggur, kalau enggak dari kurma. Anggur yang difermentasi sampai lama, akhirnya dia menjadi cairan yang memabukkan. Nah ini kalau dibiarkan lagi sampai lama, nanti dia berubah menjadi cuka. Nah, kalau sudah jadi cuka, halal, sudah tohir, sudah suci, nggak najis lagi. Bahkan wadahnya pun, tempatnya yang tadi terkena najisnya khamar, karena dia sudah menjadi cuka, ikut suci juga. Nah ini yang pertama. Jadi setiap khamar, kalau dia sudah berubah menjadi cuka, maka dia suci. Walau min nabidhi tamar, ay minal matruk minha hatta yashtad awil qasab awil asal aw ghairiha. Jadi khamar terbuat dari apapun, baik itu terbuat dari anggur, baik itu terbuat dari kurma, baik itu terbuat dari madu, baik itu terbuat dari tabu. Semuanya khamar kalau misalkan dia berubah menjadi cuka, maka jadi suci. Kalau sebelum berubah menjadi cuka, dia tetap najis dan haram untuk dikonsumsi. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua wajildul maitati idza dubigha. Di sini ada
yang namanya kulit bangkai. Kulit bangkai itu najis. Ingat, bangkai bukan hewan yang disembelih. Hewan kalau disembelih secara syariat itu nggak najis, dengan catatan hewannya hewan yang halal untuk dimakan. Kalau hewan nggak halal untuk dimakan, walaupun disembelih dia tetap bangkai. Tapi kalau hewannya halal dimakan, dia disembelih suci. Apapun yang ada di dalam dirinya suci, baik itu tulangnya, baik itu kulitnya, baik itu seluruh yang ada di badannya, itu semuanya suci, kecuali darah. Darah tetap najis. Selain itu semuanya suci. Tapi kalau bangkai, misalkan ada harimau mati, ya kan, kulitnya eman buat dijual mahal, ya, kulitnya najis, diambil kulitnya, disamak jadi suci. Kulit bangkai aslinya najis, bukan mutanajis. Dia memang zatnya memang sudah najis, bukan dikatakan mutanajis. Kalau mutanajis disiram selesai, tapi zatnya itu najis, disamak menjadi suci. Apa itu samak? Samak itu yaitu adalah menghilangkan fadolat. Fadolat itu sesuatu yang basah yang ada di kulit tersebut yang tidak bisa hilang melainkan dengan sesuatu yang panas. Jadi kalau kita tahu di tempat-tempat pembuatan rebana ini, kulit-kulit yang walaupun kulit hewan yang sudah disembelih aslinya suci, tapi tetap dia nggak bisa digunakan kecuali harus disamak dulu. Karena yang namanya air-air basahan-basahan yang ada di dalam kulit tersebut dan gajeh-gajehnya itu yang nempel dengan kulitnya itu nggak bisa hilang kecuali dengan sesuatu yang panas. Sesuatu yang panas apapun walaupun dengan sesuatu yang najis tetap boleh dipakai. Misalkan cara menghilangkannya itu biasa kalau zaman sekarang pakai kapur. Kalau kita lihat di tempat-tempat kulit rebana, saya pernah praktek di pondok, pernah praktek membuat marawis. Membuat marawis dari kulit kambing bekas hewan kurban. Kulit kambing kurban di pondok itu kan dikumpulkan, disedekahkan, kan nggak boleh dijual. Nah, di beberapa kita ambil beberapa, 2 atau 3, kita buat marawis buat pondok, buat kemaslahatan pondoknya juga. Nah, kita itu situ belajar juga menyamak. Kita beli kapur yang buat bangunan itu, kan itu panas, ya? Gamping ya. Itu kalau dimasukkan ke air, airnya kayak mendidih, ya, kayak mendidih, panas. Jadi nggak boleh kena tangan. Kalau kena tangan rusak tangan kita. Kita panasin dulu, kita masukin air kapur ke air sampai dia panas. Nah, kulitnya dibersihin dulu seperti biasa, pakai air seperti biasa. Masih ada bulu-bulunya. Nanti masukin ke situ, tutup selama 2 hari. Setelah 2 hari dibuka, diambil pakai kayu, jangan sampai kena tangan karena masih panas itu. Diambil, disiram, nah itu baru gampang. Menghilangkan gajeh-gajehnya itu gampang. Tinggal digosok pakai tangan sudah hilang. Bulu-bulunya pun cuma tinggal digosok atau sudah hilang, nggak perlu cabut-cabutin, nggak perlu, tinggal digosok pun sudah hilang sampai akhirnya bersih, baru disiram lagi, setelah itu dijemur. Nah, jadi kulit-kulit yang seperti ini. Jadi seperti itu caranya, emang seperti itu. Misalkan nggak ada kapur, ada sesuatu yang panas tapi najis, misal kayak kotoran-kotoran burung, itu kan sifatnya panas dia, boleh dipakai, tapi nanti disiram lagi karena najis. Nah, jadi kulit bangkai kalau kita ingin menggunakannya itu harusnya disamak dulu baru menjadi suci. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya hukum membunuh hewan itu bukan sembarangan. Hewan kalau selama dia nggak ganggu, kecuali hewan-hewan yang memang dibolehkan untuk dibunuh, maka itu haram untuk dibunuh. Hewan apapun kalau kita dia nggak mengganggu kita, maka kita haram untuk membunuhnya, kecuali hewan-hewan yang memang diperintahkan untuk dibunuh, seperti cicak dan lain sebagainya. Nah, itu disunahkan untuk dibunuh. Jadi membunuh hewan hukumnya nggak boleh tetap. Misalkan kita mau ngambil kulit ular atau apa, nah ularnya ganggu, bunuh, ambil kulitnya, disamak, selesai, suci. Jadi sepatu, jadi dompet, ya kan? Sudah suci, itu sudah disamak. Kulit apa yang biasa buat ini, nah, kulit domba, kulit ini sudah suci, nggak perlu disamak, selesai. Jadi kalau kita ingin menggunakan kulit bangkai, tapi selain anjing dan
babi. Selain dua itu, kalau dua itu tetap dia najisnya najis mughaladhah, najis yang berat, nggak bisa disucikan. Selain itu bisa dipakai kulitnya, disamak, suci, dipakai buat dompet, pakai buat sepatu dan lain sebagainya, boleh. Nah itu yang kedua, najasah yang kedua yang dapat menjadi suci. Kemudian yang ketiga yaitu adalah ma shara hayawanan, suatu najis yang menjadi hewan. Suatu najis yang menjadi hewan. Contohnya ada seekor hewan mati, ya kan? Ada seekor hewan mati, dia bangkai, bukan karena sembelihan, mati. Kemudian dari hewan tersebut muncul yang namanya ulat, ya kan? Ulatnya keluar. Nah ini ulatnya suci, walaupun dia keluar dari tempat yang najis. Ulat tersebut menjadi suci, walaupun dia keluar daripada tempat yang najis. Walaupun najisnya itu termasuk najis yang mughaladhah seperti anjing dan babi. Keluar dari anjing dan babi ini ulat. Nah ulatnya tetap suci. Ulatnya suci, nggak dihukumi najis, walaupun dia keluar dari anjing dan babi. Ini sebutkan kadudin tawalada min aini najasah walau mughaladhah li'annahu lam yukhlaq min nafsil mughaladhah bal yatawallad fiha. Karena ulat tersebut tidak diciptakan dari najis itu sendiri, akan tetapi ulat tersebut tercipta dengan sendirinya. Jadi kenapa kok dia tidak dikatakan najis? Karena ulat itu munculnya bukan tercipta dari hewan najis tersebut. Walaupun dari anjing dan babi, tetap ulat itu bukan tercipta dari hal itu, tapi ulat itu tercipta dengan sendirinya, makanya dia nggak najis. Dia tetap suci walaupun dia keluar dari tempat yang najis. Kemudian ada lagi di sini wa minal istihalati, ini namanya istihalah. Istihalah itu yaitu sesuatu yang najis berubah menjadi suci. Wa minal istihalati inqalabud dam labanan au maniyan au alaqatan au mudghatan, yaitu berubahnya darah menjadi susu. Biasa kalau perempuan, susu yang ada di perempuan itu asalnya dari darah. Karena dia sudah berubah menjadi susu, maka dia suci. Begitu juga kalau darah sudah berubah menjadi air mani, dia juga suci. Begitu juga darah kalau sudah berubah menjadi alaqah, gumpalan darah yang membentuk seorang anak, ya kan? Biasa kalau seorang perempuan sedang hamil, mengandung, itu anak perubahan yang pertama kali dia nggak langsung berubah wujud seperti manusia, tidak, tapi seperti gumpalan terlebih dahulu, gumpalan daging. Nah itu sudah menjadi suci. Darah, aslinya darah terkumpul menjadi gumpalan daging, sehingga berkumpul lagi sampai berbentuk seorang bayi. Nah, maka darah tersebut suci karena sudah berubah. Tapi kalau sebelum berubah, dia tetap najis. Tapi ada dua darah yang suci dan halal, kata Rasulullah. Ada dua darah ini suci dan halal. Yang pertama itu adalah hati. Hati itu darah aslinya, itu halal dimakan dan dia suci. Yang kedua, tihal. Tihal ini apa? Rempela sama ya? Iya, rempala itu. Rempela. Tihal, rempela. Nah ini halal, dua ini. Hati sama rempela ini halal. Dia asalnya dari darah tetap. Selain dua ini haram dan najis. Kalau kita menemukan di Indonesia ini banyak yang namanya saren, ya kan? Saren, darah yang dibekukan kemudian digoreng jadi gorengan. Ini haram dan itu najis karena itu berupa darah. Semua darah najis, dibekukan, dimakan, itu haram dan hukumnya najis. Kemudian ada lagi darah daripada rusa yang sudah menjadi misik. Jadi kalau kita tahu minyak wangi misik itu asalnya dari darah rusa. Darah rusa diberikan keistimewaan oleh Allah, bisa berubah menjadi sesuatu yang wangi. Biasa kalau di hewan rusa itu, kalau nggak salah di punggungnya itu ada suatu gumpalan, nah itu isinya darah. Tapi kalau dibuka wangi baunya. Nah ini misik berasal dari situ. Makanya mahal misik, karena berasal dari rusa. Diambil itu darahnya,
kemudian nggak tahu diproses sedikit jadi misik. Nah kalau sudah jadi seperti itu suci. Ini hanya pengecualian. Selain itu tetap najis. Pengecualian adalah yang pertama yaitu adalah hati, kemudian rempela hati, terus kalau dia menjadi susu, darah rusa, dia menjadi mani, dan dia kalau sudah menjadi gumpalan seorang bayi. Maka darah kalau dalam keadaan seperti itu baru dia menjadi suci. Kalau selain itu dia tetap najis. Nah ini 3 hal yang dapat menjadi suci daripada najasa. Selain itu nggak bisa. Air kencing nggak bisa menjadi suci. Kemudian apa lagi? Kotoran nggak bisa menjadi suci. Dan lain sebagainya. Di sini disebutkan, enggak. Sekarang faslun fi babil ayyanin najasah. Sekarang bab yang menjelaskan tentang macam-macam daripada najasah. Nah, ini baru. Macam-macam daripada najasah. Najis, macam-macamnya najis. An-najasatu thalathun mughalladhatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Al-mughalladhah najasatul kalbi wal khinzir wa far'i ahadihima. Wal mukhaffafa baulu sabi alladzi lam yat'am ghairal laban wa lam yablughil haulain wal mutawassitah sairun najasat. Nah, sini sekarang kita membahas tentang macam-macam daripada najis. Ini penting. Macam-macam daripada najis. Najis itu ada 3. An-najasatu thalathun. Najis itu ada 3. Yang pertama mukhaffafatun, yaitu najis yang ringan. Yang kedua mutawassitatun, najis yang standar ya, tengah-tengah dia. Kemudian najis yang mughallazah, najis yang berat. Dia ada 3. Sekarang kita bahas yang berat dulu. Al-mughallazah najasatul kalbi wal khinzir. Nah, sekarang najis yang mughallazah yaitu adalah najis daripada anjing dan babi. Walau mu'allaman, walaupun anjing itu termasuk anjing yang bersih misalkan, atau anjing yang sudah terlatih, anjing yang dijaga dengan kebersihannya, tetap najis mughalladzah. Tetap najis mughalladzah. Hanya nanti ada perbedaan pendapat daripada ulama mazhab antara najisnya anjing ini ada di liurnya atau di seluruh badannya. Tapi tetap pendapatnya tetap menjurus kepada bahwasanya najasatul kalb, najisnya anjing ini mughalladzah, najis yang berat, yang tidak bisa disucikan melainkan dengan 7 kali basuhan, 1 kalinya dengan debu, dengan tanah. Ini najasatul kalb wal khinzir. Najis mughalladzah cuma ada 2, anjing sama babi saja. Wa far'i ahadihima. Nah ini, dan juga anak turunnya daripada anjing dan babi tersebut, walaupun anaknya itu bukan berwujud anjing ataupun berwujud babi. Misalkan ada seekor anjing, dia dikawinkan dengan kambing, muncul anaknya berupa kambing. Ini kambingnya tetap ngikut anjingnya tersebut, hukumnya tetap dia najisnya najis yang berat. Kecuali wal'iyadu billah kalau anaknya itu berwujud manusia. A'udzubillah. Misalkan ada anjing kawin dengan hewan yang lain, ataupun anjing dengan anjing, atau babi dengan babi, atau selain sebagainya. Yang penting di situ ada anjing, ada babinya. Punya anak, ternyata anaknya berwujud manusia dan dia hidup seperti manusia biasa. Nah, di sini ada berbeda pendapat ulama antara Imam Ibn Hajar dan Imam Romli. Imam Ibn Hajar mengatakan dia najis tapi dima'fuh, najis cuma dimaafkan kalau berwujud manusia, tapi ini mustahil. Biasa ilmu fikih ini ada khoyal-khoyalnya biasanya. Hukum-hukumnya ada khoyal. Mungkin saja kalau terjadi. Kemudian kalau menurut Imam Romli dia suci kalau berwujud manusia. Selain manusia tetap najis. Dia berwujud kambing, berwujud kucing, berwujud yang lain sebagainya, selama ada salah satu di antara orang tuanya itu anjing ataupun babi, anaknya tetap najis. Far'i ahadihima, karena anak ngikut sama bapaknya hukumnya.
hukumnya anak ikut sama bapaknya. Bapaknya najis, anaknya juga ikut najis. Kemudian ini yang mughalladah, najis yang berat, cuma 2 itu. Kemudian wal mukhaffafah, najis yang ringan. Najis yang ringan dalam artian dia bisa disucikan cuma dengan percikan air saja, nggak perlu disiram, hanya dipercikin air selesai, suci. Apa najis mukhaffafah tersebut? Najis mukhaffafah cuma ada 1, yaitu adalah baulus sabi alladzi lam yat'am ghairal laban wa lam yablughil haulain, yaitu kencing daripada bayi laki-laki. Ingat, bayi laki-laki, bayi perempuan nggak masuk. Jadi syaratnya ada 3. Yang pertama bayi laki-laki, syarat yang pertama. Yang kedua dia belum berumur 2 tahun. Yang ketiga dia belum pernah kemasukan makanan apapun selain air susu ibunya. Jadi 3 syarat. Selain air susu, nggak harus air susu ibu, air susu yang penting. Jadi harus 3 syaratnya. Yang pertama anak laki-laki, bayi laki-laki belum sampai 2 tahun dan dia belum makan selain susu. Yang diminum cuma susu tok. Baik itu dia dalam bentuk susu maupun susunya dibekukan menjadi seperti keju, tapi dalam catatan dia masih asli susu. Atau dari susu sapi dan susu yang lain, yang penting yang diminum susu. Ini syaratnya 3. Kalau misalkan ada yang seperti itu, maka selama dia mengeluarkan najasah, kencing misalkan, dia kencing di baju, di mana, itu cara mensucikannya dengan dipercikin air saja selesai, suci. Itu najis mukhaffafah. Najisnya ringan, nggak perlu disiram. Tapi dengan 3 syarat tersebut. Kalau bayinya perempuan nggak bisa, karena bayi perempuan itu air kencingnya beda dengan air kencingnya bayi laki-laki, lebih keras. Di dalam ilmu fikih seperti itu, air kencingnya beda, makanya yang dijadikan mukhaffafah cuma baulus sabi, yaitu air kencing daripada bayi yang laki-laki. Kemudian yang terakhir yaitu adalah mutawassithah, najis yang tengah-tengah, yang mana dia tidak bisa disucikan melainkan harus disiram terlebih dahulu. Cuman disiram air tok selesai suci. Ini najis yang mutawassithah. Najis yang mutawassithah itu semua najasah selain daripada yang kita sebutkan tadi. Jadi semua najis. Nah, di sini disebutkan bahwasanya najis itu ada 20. Nah, dihitung sama ulama. Jumlah najis di dunia ini ada 20. Yang pertama baulun, kencing. Nah, yang pertama itu najis. Kemudian yang kedua madhi. Madhi yaitu adalah air yang keluar daripada kemaluan. Jadi air yang keluar daripada kemaluan itu ada 3. Ada yang namanya madhi, ada yang namanya wadi selain air kencingnya. Madhi, wadi, sama mani. Kalau mani suci, kalau madhi sama wadi itu najis. Kalau madhi itu air yang warnanya putih bening, tapi dia lengket. Putih bening tapi dia lengket. Nah itu madhi. Kalau wadi, dia air yang keluar daripada kemaluan, bentuknya sama modelnya persis sama seperti air mani, tapi bedanya dia keluarnya setelah kencing. Biasa orang kalau sudah habis bekerja keras, capek, biasa keluar itu. Kalau kencing, setelah kencing keluar. Nah itu najis. Yang enggak najis cuma mani saja. Jadi yang pertama air kencing, yang kedua madhi, yang ketiga wadi, yang keempat rausun min ghaitin wa ghairi, yaitu kotoran kotoran buang air besar, itu najis. Yang keempat, yang kelima kalbun walau mu'allaman lis-saidi awil hirasah. Yang kelima yaitu anjing yang digunakan untuk berburu ataupun anjing yang digunakan untuk menjaga, itu tetap najis. Kemudian yang keenam khinzir, ini masuk juga, kalb sama khinzir masuk, babi. Kemudian yang ketujuh anak daripada anjing dan babi tersebut.
masuk juga ini. Kemudian yang yang kedelapan yaitu adalah bangkai najis. Kemudian yang kesembilan yaitu adalah maninya anjing dan babi najis, walaupun mani sebenarnya suci dari semua hewan kecuali mani anjing dan babi. Kemudian yang ke-10 ma'u qarhin taghayyara ta'muhu aw rihuhu aw launuhu li'annahu damun mustahil, yaitu muntah, ya kan? Muntah itu najis. Air muntahan kita itu najis. Kemudian yang ke-11 sodidun, nanah najis. Kemudian yang ke-12 mirrotun. Apa ini mirrotun? Mirrotun ay al-jildah wa amma nafsuha famutanajjisah tadharu bil ghusl. Ya, kulit yang tadi, kulit bangkai tadi najis. Kecuali kalau dia sudah disamak. Yang berapa tadi? 12. Yang ke-13 muskirun ma'i'un, yaitu sesuatu yang memabukkan yang dalam bentuk cairan. Sama itu tadi khamar. Yang 13. Yang ke-14 ma yakhruju min ma'idatin yakinan, sesuatu yang keluar dari perut kita secara yakin. Sesuatu yang keluar dari perut itu najis. Seperti misalkan kalau kita kekenyangan, kita sendawa, ya kan? Terus ada yang keluar itu najis. Kalau betul-betul kita merasa itu ada yang keluar, kecuali kalau cuma rasa saja. Terkadang kita sendawa cuma rasanya toh, nah itu nggak najis. Tapi kalau benar-benar ada yang keluar, itu najis, harus kumur-kumur dulu. Kemudian yang selanjutnya yang ke-15 labanu ma la yu'kal ghairul adami, susu daripada hewan yang tidak boleh dimakan. Nah ini najis. Susu apa? Misalkan susu kucing. Susu kucing nggak boleh, haram, najis. Kuda halal. Kuda halal, kecuali susunya manusia, ini halal. Kemudian sadis asyar yang ke-16 maitatu ghairi adami wa samakin wa jarat. Ini sudah tuh. Bangkai dari selain manusia, ikan dan juga belalang. Jadi ada dua bangkai yang halal, yang tidak najis, yaitu bangkai ikan sama bangkai belalang. Kalau kita melihat ikan mati, boleh langsung dimasak atau langsung dimakan boleh. Belalang juga, yang doyan belalang mati makan aja, halal. Anjing laut, semua yang ada di laut itu halal. Semua yang ada di laut, kapal. Ya, tapi dia kan hidupnya di laut. Bisa juga di darat. Enggak lama tapi kan. Enggak lama. Semua yang hidup di laut halal, mau dia berbentuk apapun, mau berbentuk babi, mau berbentuk anjing, bahkan mau berbentuk manusia pun, kalau dia memang statusnya ikan, halal dimakan. Ya, ikan duyung kalau nemu. Kemudian yang ke-17 damun illa kabidan wa tihalan. Ini darah selain yang kita sebutkan tadi, darah-darah yang tidak najis. Selain itu najis darah. Kemudian yang ke-18 jirratun ay ma yukhrijuhul ba'ir aw ghairuhu lil ijtirar ay al-akli thaniyan. Apa ini? Jirratun yaitu adalah sesuatu yang dikeluarkan daripada unta. Ini apa ini yang dikeluarkan daripada unta? Lil ijtirar ay al-akli thaniyan. Oh, ini jadi unta ini sifatnya unta, dia kalau makan atau minum biasanya disimpan. Jadi unta kalau sekali makan, sekali minum, dia berhari-hari kuat nggak makan nggak minum, karena makanannya disimpan. Ya ada tempat penyimpanannya. Nah, yang keluar dari situ najis. Yang keluar dari situ najis. Cuman keluarnya lewat mana nggak tahu. Kemudian atas ya asyar ma'ul mutanaffid ail baqaqiq alladzi lahu rih wa illa fatahir. Apa ini? Al-baqabiq, air yang
Oh, ini air yang menetes dari sesuatu yang najis yang mempunyai bau yang sangatlah kuat. Jadi kalau ada air, kita jalan-jalan misalkan, tiba-tiba ada air netes, baunya bau-bau najis, misalkan bau kencing atau bau apa, nah, baru itu najis. Tapi kalau cuma bau tanah atau bau peralon atau bau pasir, bau kotoran, itu baru nggak najis. Tapi kalau pengen enak, ada air jatuh, jangan dicium, jangan diapa, sudah yakin aja ini suci, selesai. Karena yang namanya agama Islam itu yuk kamu bidzahir, menghukumi sesuatu dengan zahirnya. Kalau kita yakin itu suci, suci, selesai. Kalau kita yakin itu najis, ya najis. Tiba-tiba kita lewat, ada airnya tes, nggak usah dicari ini air dari mana, baunya gimana, nggak usah. Oh, ini paling bekas air hujan atau gimana, selesai. Jadi tinggal dibersihin aja, anggap aja kotoran. Kemudian al-ishrun dukhanun najasah. Kemudian yang ke-10 yaitu adalah asap, yang ke-20 terakhir ini, asap daripada yang muncul daripada sesuatu yang najis, asapnya. Tapi ini masih ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan dia nggak najis kecuali kalau ada ainnya, ada asar, ada bekasnya. Ada yang berpendapat dia tetap najis. Pendapat ulama ada yang mengatakan, oh, yang namanya asap dari yang muncul daripada sesuatu yang najis itu tetap suci kecuali kalau dia ada bekasnya. Misalkan kita lewat, ada orang lagi bikin babi geprek atau apa, ya kan? Kan ada asapnya itu. Kena baju kita, lihat kalau ada bekasnya, nah itu najis. Oh? Itu kan panas mebul ya. Nah itu perbedaan pendapat ulama sudah. Kalau dia ada bekasnya najis, kalau nggak ada bekasnya nggak najis. Baunya nggak najis kalau bau nggak najis. Bau itu cuma suatu tanda bahwasanya di situ ada najis. Itu bau. Jadi nggak najis, uap nggak najis. Kalau berbekas najis. Kalau uapnya berbekas yang paling bagus. Jadi masalah asap ini ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan najis walaupun nggak ada bekasnya tetap najis. Ada yang mengatakan nggak najis selama dia nggak mempunyai bekas, nggak berbekas ke badan kita. Kelas di sini faslon fi kalami wallahu a'lam bishawab. Terus tanya ini, kalau barang haji itu haram dijual nggak? Haram, nggak sah jual belinya. Contohnya kayak gading itu, gading rokok itu, gading pipa itu. Kan ada yang jual beli itu di Facebook itu. Itu hukumnya gimana? Jadi ulama memberikan suatu jalan keluar. Bagaimana caranya kita berjual beli dengan barang yang najis seperti pupuk, ya. Pupuk kan dari kotoran hewan. Caranya yaitu dengan cara nakluliyat namanya. Kalau dalam fikih namanya nakluliyat. Nakluliyat itu yaitu adalah membebaskan kepemilikan kita dan kita berikan kepada orang lain. Jadi akadnya bukan akad jual beli. Akadnya kita berikan punya kita ke orang lain, tapi dia ngasih uang ke kita. Nah, seperti itu akadnya. Misalkan kita punya pupuk, ini Pak, saya punya pupuk buat jenengan 5.000, kan nggak jual beli kan? Kita akadnya buat jenengan, tapi 5.000 sih kata. Nah, pengaruh itu dalam ucapan tok itu juga berpengaruh di dalam akad, berpengaruh. Jadi seperti itu. Nakluliyat namanya nakluliyat. Nanti gimana hasilnya? Sah, kita nggak dianggap jual beli, dianggapnya nakluliyat, memindahkan kepemilikan dari aslinya milik kita jadi milik orang lain. Dia bayar ke kita. Akadnya harus dibedakan. Bangkai ayam itu kan bangkai, mati, dijual terus buat pakan lele itu gimana? Terus hukumnya gimana? Yaitu
tapi dia mati ya, bukan sembelih. Bangkai. Iya, bangkai. Ya caranya seperti itu, seperti tadi jual beli pupuk. Nah kalau lihat, akadnya bukan jual beli. Ya akadnya kita ngasihkan ayam ke dia, tapi dia ngasih uang ke kita. Gitu. Bukan kita bilang ini saya jual ayamnya, enggak. Nih Pak, saya ada ayam 5.000, mau enggak gitu. Nah. Oh iya mau ya. Kan bukan jual beli kita. Akadnya kita ngasih. Ya, Pak, nih saya ada bangkai ayam buat pakan ikan 10.000 ya. Oh iya, nggih, 5.000 mawon Pak, nggih, wis. Kena wis. Halal itu. Apa? Halal. Halal, enggak apa-apa. Yang penting akadnya Akadnya. bukan akad jual beli. Kalau jadi 5.000, 10.000, 5.000 ya. Yang penting bukan jual beli. Akadnya bukan jual beli. Fadol yang mau nanya, monggo. Kalau tadi itu kan untuk makan ikan, bangkai ayam. Kalau bangkai sapi kan bukan untuk makan ikan, kan untuk manusia juga itu biasanya. Kadang gagal-gagal itu kan biasanya bangkai juga dijual, diterima. Itu gimana? Maksudnya? Bangkai sapi. Bangkai sapi kita bisa pakai sama. Oh ya haram. Bangkai nggak boleh dimakan. Itu kan dijual biasanya sama yang dua yang punya resiko. Kita sebagai pembeli Kan nggak tahu. nggak dianjurkan, bukan nggak dianjurkan, bahkan tidak diperbolehkan untuk mencari tahu, lebih baik itu. Kecuali kalau kita memang orangnya pengen ruwet, pengen bener-bener yang murni halal gitu ya. Pengen teliti, motong sapi dewe ya. cari wah ini bener-bener halal apa enggak. Selama Islam itu sudah memberikan dispensasi, sesuatu itu dihukumi dengan zahirnya. Selama kita nggak tahu dan zahirnya itu halal, ya sudah beli. Kita nggak usah cari tahu ini dagingnya daging bangkai atau daging hewan sembelihan, nggak usah cari tahu. Makanya hukum memakan hewan sembelihan dari negara-negara yang mayoritasnya non muslim itu tetap diperbolehkan. Misalkan kita beli ayam di Brazil, ya kan? Misalkan di sana mayoritasnya non muslim. Apakah ayamnya itu nyembelihnya itu sesuai syariat atau tidak? Kita nggak perlu cari tahu. Tapi ada syaratnya, yaitu apabila di negara tersebut ada satu saja orang muslim, satu orang muslim, maka ayam yang kita beli itu bisa jadi kemungkinan sembelihannya dia. Walaupun kalau kita teliti sebenarnya bukan sembelihan dia, tapi kita nggak perlu neliti. Kita husnudzon saja. Sampai seperti itu hukum Islam. Jadi mengajarkan kita agar kita itu menghukumi sesuatu dengan zahirnya. Nggak perlu kita cari-cari. Kalau kita cari-cari jadi haram nanti. Cari-cari ketemu, wah ternyata bukan dia yang dibeli. Ternyata yang lain yang membeli, yang non muslim nggak memenuhi syarat dan lain sebagainya, jadi haram gitu. Apalagi di Indonesia mayoritas muslim, alhamdulillah. Selama zahirnya halal selesai. Kecuali kita beli ayam dilihat kepalanya belum disembelih. Nah, ini jelas kan kadang seperti itu. Lihat, wah kok kepalanya ini nggak ada bekas sembelihan ini. Nah, ini baru bangkai, nggak boleh dimakan. Kita nggak usah cari tahu. Lebih enak seperti itu, lebih selamat. Karena zaman sekarang ini mau nyari halal yang murni itu insya Allah susah, nggak ada. Kebanyakan syubhat. Apalagi sekarang uang semuanya masuk ke bank. Uang sudah bercampur dengan riba, dengan ini dan lain sebagainya. Jadi yang murni halal itu sangatlah susah zaman sekarang. Jadi kita nggak perlu cari tahu, lihat zahirnya saja selesai. Zahirnya nggak ada suatu barang yang haram, zahirnya halal, ya kita nggak usah cari tahu akan keharamannya dia. Alas. Udah wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.